Materi yang pertama adalah sifat-sifat cahaya. Cahaya memiliki beberapa sifat, di antaranya 1. Cahaya merambat lurus, 2. Cahaya dapat dipantulkan, 3. Cahaya dapat dibiaskan, dan 4. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. 1. Cahaya merambat lurus. Cahaya merambat lurus, contohnya lilin atau lampu yang dinyalakan dalam ruangan gelap akan menerangi ruangan tersebut. Lalu yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Pemantulan terjadi jika cahaya menumbuk suatu bidang pemantulan berupa pemantulan baur dan pemantulan teratur. Pemantulan baur terjadi jika cahaya dipantulkan oleh bidang tidak rata seperti aspal, tembok, batang kayu, dan sebagainya. Berikut adalah gambar pemantulan baur. Pemantulan teratur terjadi jika cahaya dipantulkan oleh bidang rata seperti cermin datar atau permukaan air danau yang tenang. Pada pemantulan baur dan pemantulan teratur, sudut pemantulan cahaya besarnya selalu sama dengan sudut datangnya cahaya. Hukum pemantulan cahaya ada dua. Yang pertama, sinar datang, garis normal dan sinar pantul terletak pada bidang datar. Lalu yang kedua, besar sudut datang sama dengan besar sudut pantul. Benda yang dilihat oleh mata ada dua macam. Sumber cahaya yaitu berkas cahaya yang masuk ke mata sehingga benda tersebut dapat dilihat. Contohnya ada lilin, matahari, bintang, dan lampu. Benda gelap, benda akan terlihat oleh mata jika berkas cahaya yang dipantulkan oleh benda tersebut masuk ke mata. Benda gelap ada tiga macam. Yang pertama, benda bening, yaitu benda yang dapat meneruskan hampir semua cahaya yang diterima. Contohnya adalah kaca bening. Lalu yang kedua ada benda tembus, yaitu benda gelap yang masih dapat meneruskan sebagian cahaya yang diterimanya. Contohnya kain dan kertas tipis. Lalu yang ketiga ada benda tak tembus, yaitu benda yang sama sekali tidak meneruskan cahaya yang diterimanya. Contohnya triplek, karton, dan kayu. Yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan terjadi jika cahaya melalui dua medium yang kerapatan optiknya berbeda. Semakin besar kecepatan cahaya melalui dua medium, semakin besar pula efek pembiasannya. Namun, pembiasan tidak terjadi saat cahaya masuk dengan posisi tegak lurus bidang batas kedua medium. Selanjutnya, sifat yang keempat, yaitu cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Gelombang cahaya terbentuk karena adanya perubahan medan magnet dan medan listrik secara periodik, sehingga merupakan gelombang elektromagnetik. Gelombang cahaya matahari memancar ke segala arah sampai ke bumi meskipun melalui ruang hampa. Ini berarti cahaya dapat merambat melalui ruang kosong tanpa adanya materi. Materi yang kedua yaitu pembentukan bayangan pada cermin. Pembentukan bayangan dibagi menjadi tiga macam, yaitu pembentukan bayangan pada cermin datar, pantulan pada cermin cekung, dan pantulan pada cermin cembung. Yang pertama, pembentukan bayangan pada cermin datar. Pada saat bercermin, kamu dapat melihat bayanganmu sendiri dan bayangan benda lainnya. Cermin bersifat mencerminkan cahaya secara teratur karena permukaannya bersifat rata dan bening. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin, di antaranya yaitu sama besar, tegak, berkebalikan, maya, dan jarak benda dengan bayangan sama dengan jarak bayangan ke cermin. Lalu yang kedua, pantulan pada cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang permukaannya seperti bagian bola sebelah dalam atau melengkung ke dalam. Kita bisa melihat contohnya pada sisi dalam sendok. Bagian yang melengkung ke dalam adalah contoh bentuk dari cermin cekung. Cermin cekung bersifat mengumpulkan cahaya atau konvergen. Pada cermin cekung terdapat tiga sinar istimewa. Yang pertama, sinar datang sejajar menuju sumbu utama dan kemudian dipantulkan melalui titik fokus. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus, maka akan dipantulkan sejajar oleh sumbu utama.
Dan yang ketiga, sinar datang melalui pusat kelengkungan akan dipantulkan kembali melalui titik pusat kelengkungan cermin. Berikut ini adalah pembentukan bayangan pada cermin cekung. Rumus-rumus pada cermin cekung yaitu 1/F atau sepertitik fokus sama dengan 1 per jarak benda ditambah 1 per jarak bayangan. Sedangkan untuk perbesaran bayangan yaitu tinggi bayangan dibagi tinggi benda sama dengan jarak bayangan dibagi jarak benda. Yang ketiga, pantulan pada cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin yang memiliki permukaan melengkung keluar. Cermin ini memantulkan bayangan keluar dan memiliki sifat divergen. Berkas cahaya yang datang ke permukaan cermin cembung akan dipantulkan kembali ke satu titik, kemudian menyebar ke titik lainnya. Sinar istimewa pada cermin cembung. Yang pertama, sinar datang yang sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah dari titik F atau fokus. 2. Cahaya datang yang menuju fokus dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Lalu yang ketiga, sinar datang yang menuju pusat kelengkungan cermin seolah-olah berasal dari titik pusat kelengkungan tersebut. Rumus cermin cembung yaitu 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen, sedangkan untuk perbesaran bayangan yaitu S aksen dibagi S sama dengan H aksen dibagi H. Perbedaan cermin cekung dan cembung terletak pada nilai fokus cermin. Fokus cermin cekung bernilai positif, sedangkan fokus cermin cembung bernilai negatif. Materi yang ketiga yaitu pembiasan pada lensa. Lensa adalah alat optik yang dapat mentransmisikan dan membiaskan cahaya baik secara konvergen maupun divergen. Yang pertama adalah lensa cembung. Manfaat dan penggunaan lensa cembung yang pertama sebagai lup atau kaca pembesar, digunakan pada teropong, digunakan pada mikroskop, membantu penderita rabun dekat, dan bisa digunakan untuk membuat api dengan memanfaatkan sinar matahari. Lalu ada lensa cekung. Manfaat dan penggunaan lensa cekung digunakan untuk kacamata penderita rabun jauh, lensa pemabalik pada teropong, lensa okuler pada teropong panggung, bisa dilengkap dengan lensa cembung untuk mengurangi efek aberasi, dan overhead proyektor elektronik yang digunakan untuk LCD. Lalu persamaan pada lensa. Persamaan pada lensa umumnya sama dengan persamaan pada cermin, yaitu 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen. Untuk perbesaran bayangan yaitu S aksen dibagi S atau H aksen dibagi H. Lalu ada kekuatan lensa. Kekuatan lensa tergantung pada jarak fokus lensa tersebut. Kekuatan lensa adalah kemampuan sebuah lensa untuk mengumpulkan atau menyebarkan cahaya. Dioptri merupakan satuan untuk kekuatan lensa. Secara sistematis, kekuatan lensa dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu P sama dengan 1/F.